Ya, salam Jaya Peternak Indonesia, kembali ketemu. Ya, kita sama-sama tahu kita sedang menghadapi masa pandemi. Nah, di mana di masa pandemi ini semuanya serba susah. Mau ketemu susah, mau negosiasi langsung susah, mau dealing sesuatu pun susah, mau promosi sesuatu pun susah. Jadi, saya pribadi menghimbau untuk rekan-rekan peternak, khususnya yang skala rumahan dan yang skala kecil, untuk bersatu. Kalau sendiri-sendiri ke depan ini tantangan yang berat. Walaupun peternakan ini termasuk dalam rantai makanan manusia atau bisnis yang mendapatkan toleransi di tengah-tengah pandemi untuk tetap beroperasi, dan resiko penularannya pun kecil. Kalau di kandang sendirian juga kan tidak mungkin ada penularan gitu, tapi imbasnya ke konsumen, industri perhotelan, industri restoran, industri supermarket, industri mall, kuliner, semuanya drop, pariwisata drop. Sehingga di sini kita harus merubah master plan-nya. Yang dulunya biasa berdagang dengan jagal, trading dengan jagal, fluktuasi harga pasar naik turun. Yuk, saya mengajak, yuk bersama. Yuk bersama kita manajemen peternakan kita. Yuk bersama kita maju bersama. Artinya apa? Jangan lepas harganya kepada pasar. Fluktuasi harga di pasar itu hanya orang-orang yang memiliki modal yang akan merasakan, karena membeli di saat murah dia akan jual di saat yang mahal, karena dia punya capital, dia punya modal, dia punya chiller, dia punya fasilitas, dia punya pengolahan. Nah, bagaimana ke depan strategi peternakan rumahan? Saya pribadi menghimbau untuk bareng-bareng, yuk kita duduk satu sama. Tidak harus bersama saya, di daerahnya masing-masing. Silahkan rembuk, silahkan diskusi, bentuk satu paguyuban. Bisa bentuknya paguyuban, sosial community, bisa bentuknya naik ke badan hukum, bisa menjadi koperasi, bisa menjadi sero, PT, CV, atau lain sebagainya, tergantung dari modal kelompok masing-masing seperti apa. Nah, video saya sebelumnya yang ini, saya telah mendiskusikan bahwa dampak ASF dan COVID ini begitu terasa di semua kalangan masyarakat. Sehingga salah satunya saya menghimbau untuk terbentuknya satu badan usaha kecil, minimal koperasi. Nah, video kali ini poin penting saya angkat materi tentang koperasi. Supaya ini founding father kita punya satu asas usaha yang bagus, bentuknya kekeluargaan, diselesaikan secara mufakat musyawarah, itu Pancasila banget. Jadi saya rasa kok yang dulunya globalisasi, semuanya impor dan ekspor tradingnya, sekarang arahnya kan deglobalisasi, sehingga harus kuat di dalam, nasionalnya harus kuat, supply lokalnya harus kuat, tanpa mengandalkan rantai supply dari terlalu banyak dari pihak luar, atau terlalu banyak dari pulau luar, atau terlalu banyak dari daerah luar. Nah, sekarang kita keluar dari teknis peternakan, kita masuk ke desain bisnis. Bagaimana? Yuk kumpulkan minimal 20 orang dengan KTP, dengan di kota yang sama. Minimal 20 orang berkumpul untuk mendiskusikan apakah kita akan naik badan hukum. Keuntungan badan hukum bisa melakukan negosiasi dengan perwakilan. Kuotanya besar, mau order pakan, mau order konsentrat, mau order obat, mau order vaksin, mau order segalanya bisa bersama-sama. Yang penting kompak, satu visi, satu misi, tidak ada kepentingan pribadi, nggak ada mau kaya sendiri. Kalau mau kaya sendiri, bikin PT sendiri, perorangan, kaya sendiri, resiko rugi sendiri. Tapi kalau koperasi, temanya harus bersama. Makanya saya menghimbau yang ukurannya kandangnya sama, jangan ajak yang ukuran kandangnya besar. Tinggalkan untuk sementara yang kandang besar. Yang kecil-kecil ini harus bersatu untuk bisa jadi kompetitor yang besar. Jadi harus bersatu. Nah, mekanismenya seperti apa? Silahkan dibentuk. Mau koperasi simpan pinjam, mau koperasi pemasaran, koperasi produksi, atau nanti kumpul dengan restoran-restoran pengelola daging babi, restoran pengelola produk-produk olahan dari babi, berkumpul jadi satu, duduk satu meja, bagaimana win-win solution.
Nah, setelah 20 orang itu sepakat, misalnya nih koperasi, karena temanya judul kali ini saya bikin video tentang koperasi. Nah, misalnya koperasi, silahkan datang langsung ke dinas koperasi setempat. Di sana, datang ke dinas koperasi setempat, di sana untuk minta bimbingan pembentukan koperasi. Nanti saya kasih videonya bagaimana proses pembentukannya koperasi. Jadi dari sana nanti step by step akan dibina oleh petugas dinasnya, dari penentuan nama, penentuan ADART, iuran anggota, iuran pokok, iuran wajib, sukarela, pembagian SHU, pengurus, pengawas, masa jabatan, sampai ke proses ke notarisnya seperti apa. Saya rasa ini menarik ketika digarap bersama. Ketika memang bikin besar, prinsipnya kan kalau gotong royong, kalau lidi itu bersama pasti akan susah dipatahkan. Tapi kalau sendiri-sendiri, maka sapu lidi itu akan dengan mudah untuk dipatahkan. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu memang filosofi yang luar biasa dahsyat. Jadi untuk yang kecil-kecil, skala rumahan 5-10 indukan, ayo kompak. Ayo kompak, ayo kompak, dan ayo kompak. Sebelum eranya kapitalis masuk, orang yang punya modal masuk, bergerak skala industri, semuanya dibabat dan semuanya akan jadi karyawan di tempatnya masing-masing. Sebelum hal itu terjadi, mari kita mengupayakan yuk untuk eksistensi peternak rumahan. Ayo sama-sama duduk satu meja, bicarakan satu visi, bicarakan satu misi untuk besar bersama. Kalau sudah niatnya kompetisi, mau sendiri-sendiri nggak akan jadi. Tidak akan jadi. Hal ini harus ada satu paguyuban yang memang misinya sama, visinya sama, mau besar bersama, nggak ada mau merugikan satu yang lainnya, mau saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Nah, kalau itu terjadi, bisa terjadi dan akan menjadi besar, akan banyak pertumbuhan koperasi-koperasi. Nah, tidak dengan adanya koperasi-koperasi, orang akan dengan mudah untuk negosiasi. Misalnya ada tender kontrak selama 6 bulan sekian ton daging, tidak mungkin bisa yang 5 ekor 10 ekor untuk melayani hal itu. Kalau kumpul bisa Pak, bulan ini diambil dari Pak Ari, bulan depan dari Pak Basri, bulan depan dari Pak Somad, bulan depan dari Pak Rahmat, bulan depan dari Pak Budi, bulannya depan, nah 6 bulan balik lagi, terus nanti bulan berikutnya siapa lagi. Jadi begitu terus mekanismenya, diatur kuotanya, diatur pembelian pakannya, diatur penjualannya, diatur pasca panennya. Syukur-syukur bisa di produk turunan, tidak hanya jual babi hidup tapi babi daging. Setelah daging turunnya lagi sosis, bakso, produk olahan, sehingga bisa diawetkan, bisa disimpan, sehingga kita bisa jual dengan harga lebih flat dalam perencanaan bisnisnya. Selain itu, ada satu lagi, ke depan pemerintah akan banyak kucurkan dana-dana untuk stimulasi KUKM. Jadi kalau bapak-bapak kelompok peternak tidak memiliki badan hukum atau tidak memiliki kelompok nama yang terregistrasi di Dinas Pertanian ataupun Dinas Koperasi, kucuran-kucuran dana itu hanya orang lain aja yang akan menikmati. Bapak akan lewat dan akan terus seperti ini kondisinya. Jadi harapan saya jadi solid, jadi kuat. Nah, mimpi besar saya terhubung satu provinsi dengan provinsi yang lainnya, satu komunitas, saling menguatkan, saling share informasi. Jadi mana-mana yang menguntungkan, karena tidak ada daerah yang perfect. Perfect untuk peternakan, belum tentu dia perfect untuk bahan baku. Perfect untuk bahan baku, ternyata di sananya juga nggak perfect untuk bibitnya, untuk genetiknya. Jadi semuanya kayaknya sepertinya saling membutuhkan, sehingga masih memungkinkan untuk kerjasama antar daerah. Jadi saya rasa itu perkembangannya perekonomian seperti apa harus diupdate. Kalau bersama-sama satu tim itu lebih solid, informasi akan lebih banyak didapat, memutuskan sesuatunya dengan musyawarah mufakat. Jadi ini sebentar saya akan playkan untuk gambaran dari Dinas Koperasi, seperti apa pembentukan koperasi itu, syaratnya, undang-undangnya, dan pelengkapnya semua. Semoga harapan saya Indonesia 5-10 tahun ke depan masukin era-era yang baru,
walaupun masukin 4.0, 5.0, tapi kekeluargaannya, asasnya, dasarnya untuk tumbuh bersama itu sebagai satu bangsa, khususnya di sini para penghobi atau memang yang bisnis di ternak babi, saling kompak, saling support. Jadi kalaupun berkompetisi, kompetisi yang sehat, tidak saling menjelekan satu dengan yang lainnya, tapi mari berkompetisi lebih efisien, lebih untung, dan lebih mensejahterakan para peternak. Dari saya itu, selamat menikmati video dari dari dinas. Ini contoh dari Denpasar, Bali. Sukses untuk peternak saya yang ada di Bali, bimbingan. Sama-sama kita bangun ini. Semoga daerah-daerah lain juga tertarik sehingga mengumpulkan para peternaknya untuk membangun koperasinya sendiri. Salam, selamat menikmati. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi calon anggota koperasi. Jadi kami dari Dinas Koperasi. Sebelumnya saya perkenalkan. Nama saya Ketut Bulik. Jadi saya kebetulan dikasih tugas untuk dikasih penyuluhan perkoperasian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi salah satu persyaratan untuk saya mengajukan permohonan pada hukum koperasi, itu memang harus ada informasi, yaitu penyampaian informasi tentang perkoperasian kepada anggota calon daripada koperasi tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, jadi sesuai dengan surat yang disampaikan ke Dinas Koperasi, jadi pada hari ini jam 11, jadi akan diberikan penyuluhan perkoperasian, jadi karena satu dan lain kondisi negara kita tidak boleh ada tatap muka, maka dengan daring ini mudah-mudahan juga tidak mengurangi prinsip hukum di koperasi, yaitu yang pertama itu adalah memakai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang perkoperasian. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994. Kemudian selanjutnya itu adalah 2014 yang mengatur tentang otonomi daerah. Kemudian selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Kelembagaan Koperasi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang mekanisme untuk memperoleh badan hukum koperasi atau penyampaian permohonan badan koperasi. Jadi itu secara garis besar ya dasar hukumnya. Kemudian saya sampaikan sedikit pengertian koperasi, anggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi sesuai dengan pengertian mendasar daripada koperasi tersebut, kita di sini adalah ciri khas daripada pengelolaan koperasi itu adalah berdasarkan prinsip-prinsip koperasi tersebut. Itu yang mendasari, yang membedakan juga antara lembaga keuangan lain atau lembaga usaha lain dengan koperasi itu adalah prinsip-prinsip. Prinsip koperasi, jadi sepintas saya sampaikan, jadi yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela dan terbuka itu artinya semua orang yang sepaham dengan visi misi koperasi itu boleh menjadi anggota koperasi sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang ada di koperasi. Sukarela artinya juga anggota koperasi secara sukarela bersama-sama mengumpulkan atau menyetorkan dananya dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal di koperasi. Nah, itu juga pengertian daripada sukarela. Nah, kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis, itu prinsip yang kedua. Jadi di sini adalah semua anggota mempunyai
kesempatan atau mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pengurus ataupun pengelola di koperasi. Nah, itu artinya lewat mekanisme rapat perayaan. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada pemberian jasa baik terhadap simpanan anggota maupun pada partisipasi aktif daripada anggota. Nah, itu nanti kalau sudah koperasi berjalan sesuai dengan operasionalnya, kemudian ada selisih pendapatan dengan SAU yang disebut pendapatan dengan biaya yang kita sebut dengan SAU, itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di anggota. Di antaranya itu ada istilahnya SAU itu dipakai untuk dana cadangan modal yang kita sebut dengan cadangan umum, kemudian akan dikembalikan kepada anggota yang menyimpan dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, itu akan diberikan jasa simpanan. Kemudian yang berpartisipasi aktif terhadap usaha koperasi juga akan diberikan jasa usaha. Nah, itu yang kembali kepada ke anggota yang menjadi utama anggota. Kemudian prinsip selanjutnya pendidikan koperasi. Jadi di sini dalam rangka meningkatkan SDM, jalan dengan kita telat dengan situasi yang ada, harus mengikuti peningkatan SDM-nya. Kemudian prinsip yang terakhir ada kerjasama antar koperasi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi koperasi itu perlu mengadakan kerjasama atau jalinan usaha antar koperasi. Itu prinsip yang terakhir.